segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka benar-benar percaya bahwa aku adalah Tuhan itu sendiri, bahwa aku adalah Elohim, bahwa aku adalah Bapa itu sendiri. Mana dalilnya? Mana? Boleh diam biar saya yang jawab. Silakan. Oke, dalam Roma 11 ayat 36. Roma kau bawa, Roma. Yesus pernah mengajarkan buku Roma? Hah? Hei, kitab Roma itu ditulis tahun 60-an. Hei. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabar ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akhi Zuma ya dikeroyok dua Kristen, Dombawan Dombiwati. Di situ ada Putri Sion dan yang satunya saya kurang paham siapa ya, kurang tidak begitu kenal saya. Tapi yang jelas perdebatan itu seru ya. Hanya saja sayangnya masih apa ya? Saya mengikutinya tuh bukan terlambat, karena tidak sampai usai begitu ya, karena keburu saya waktu itu ada dipanggil, ada tamu, jadi saya tinggal buru-buru, ternyata rekamannya tidak sampai usai kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Oke, saya dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullah jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Al-Quran mengklaim setiap umat itu memiliki kiblat. Apa buktinya? Kita lihat. Kejadian 28 misalnya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Lalu batu itu didirikan untuk menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya lah menjadi tugu. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Kejadian 31, timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Kejadian 35, kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Jadi nabi-nabi terdahulu itu sudah mempercontohkan, kemudian mereka menyembah, di depan mereka itu ada tugu batu. Kita lihat di dalam Yosua 5, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ini jelas. Begitu juga Nabi Lot
Di dalam Kejadian 19, beliau juga sujud menghadap ke bangunan. Dia jelas itu mengatakan itu, bait suci, bait Allah. Begitu juga Nabi Harun, bilangan 20, Harun dan juga Musa melakukan sujud di dalam bait suci. Di bait suci itu sudah jelas ada batu. Lalu apa kaitannya dengan batu ini? Kita lihat apa yang diterangkan kemudian dalam Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Lalu terkait dengan batu, di dalam kitab Yesaya 6 nomor 67, tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yaitu batu berupa batu yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosa-dosamu telah diampuni. Batu, 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 dan batu itu hanya alat pemersatu sujud, tempat sujud. Yang disembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu hanya prosesi ibadah, sebagaimana nabi-nabi yang saya ceritakan kepada saudara, bahwa mereka semuanya menggunakan batu tugu dalam beribadah. Itu yang kami lakukan. Ada Ka'bah bagi kami umat Islam, ada tembok ratapan bagi saudara-saudara Yahudi. Kristen, mari kita lihat di dalam Imamat 17 nomor 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Kemudian Imamat 17 nomor 14, karena darah itulah nyawa segala makhluk, sebab itu aku telah berfirman kepada orang-orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan, darah makhluk apapun jangan kamu minum, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakan darahnya, atau memakan darah, atau meminum darah, haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Sedangkan di dalam pengajaran Markus, murid Paulus, di situ dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Minumlah darahku, makanlah dagingku. Ini ajaran siapa? Makan daging, minum darah, ini ajaran siapa? Sementara ajaran Nabi Musa, darah itu nyawa segala makhluk. Sebab itu aku Tuhan berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan. Darah makhluk apapun jangan kamu makan. Sedangkan Yesus itu adalah makhluk. 1 Korintus 15 nomor 48, Yesus adalah makhluk. Berarti darahnya Yesus jangan kalian minum, jangan kalian makan. Nah, kami diperintahkan sujud beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Orang Yahudi dilarang minum darah, kalian minum darah. Darah Tuhan lagi. Ya, saya kira begitu saudara Dr. Jackie. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Demikian. Masya Allah. Putri Sion, bisa ditambahkan ajaran para nabi sujud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Panapo. Oh ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Inspirasi. Silakan ditanggapi Mbak Putri Sion, ajaran para nabi sujud. Kenapa ajaran Kristen jingkrak-jingkrak? Silakan Putri Sion ditanggapi. Aku izin turun ya teman-teman ya. Ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Aku nyimak dari bawah, kebetulan ada tamu soalnya nih, ya. Iya, iya. Izin ya, Bang Juma. Iya, Bang. Oke. Sehat Nanti terus. naik kedua udah syahadat ya, udah syahadu ya. Silakan Putri Sion. Aduh, kebagiannya yang jingkrak-jingkrak pertanyaannya, weh. Ya kalau masalahnya untuk bernyanyi dan bernari, kan sebetulnya
Kalau untuk bernyanyi dan menarik kan sebenarnya Raja Daud juga kan melakukan hal itu. Ada yang namanya Ay, jaringan Putri Sion. Cek Putri Sion. Cek Putri Sion. Putus. Nggak ada suara. Oke. Ya. Dia mulai ini agak nyambung lah. Jadi kalau masalahnya sujud atau tidak sujud itu lihat aja, kalau berseliweran ada Kristen Ortodok itu justru mereka memperlihatkan ya bagaimana Kristen itu sujud gitu, dia kepada Tuhan itu mereka lakukan gitu. Lanjut. Kedengeran nggak sih suaranya? Putus. Coba. Selamat siang. Sebentar, aku pindah dulu bentar. Oke, cari posisi dulu yang baik. Oke, selamat siang. Injil kebenaran. Protestan apa Katolik? Protestan, Bang. Ya, suaranya agak kencang dikit, Bang. Protestan, Bang. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi? Ajaran siapa pengikut iblis? Ini agak gimana ya? Agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Iblis versi Islam dengan iblis versi Kristen berbeda, makanya susah. Ya, silakan. Ya, maksudnya iblis di Kristen gondrong atau iblis gimana gitu loh? Kok beda iblis? Perasaan iblis sama aja. Iblis di dalam Islam ada iblis yang jin Islam. Ada juga iblis yang ciptaan Allah, memang dia diciptakan untuk menyesatkan karena sama produknya sama-sama menyesatkan, Allah juga menyesatkan. Kalau di dalam Kristen, iblis itu memang memberontak karena dia ingin menjadi raja, ingin disembah. Itu bedanya. Jadi poinnya, jadi bingungnya di sini, ajaran siapa pengikut iblis? Ini masalahnya. Iblis dalam Islam, ya Allah menciptakan iblis sama produknya, sama-sama menyesatkan. Lalu yang kedua, juga ada juga jin Islam. Nah, di dalam Kristen kalau namanya iblis pemberontak, tidak ada yang namanya iblis itu yang itu apa? Ajarannya sama dengan Yesus. Gitu dia. Hukum di dalam iblis itu dusta, hukumnya Yesus kasih. Jadi udah berbeda gitu loh. Ini yang apa sih ini? Aduh. Oke. nggak paham gitu. Oke, berarti saya tangkap tadi tentang iblisnya berbeda gitu ya. Nah, Iya. cuman bagaimana bisa membedakan antara iblis yang baik dengan iblis yang tidak baik gitu loh. Agak-agak aneh ini, agak aneh. Bisa membedakan Iya, iblis karena saja nggak gini, tahu Bang. iblis. Di dalam Islam diceritakan iblis itu diciptakan untuk menyesatkan manusia. Allah juga menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Baru ada juga rupanya jin Islam. Lah, saya pun bingung. Lalu kalau di dalam Kristen, dia iblis ini adalah malaikat yang memberontak karena aku ingin menyamai yang maha tinggi katanya. Ingin juga dia mengatasi ketinggian awan-awan. Ingin duduk di tempat yang paling jauh. Itu Yesaya 14. Karena itulah dia dicampakkan. Itulah makanya beda. Ya, aku mau bilang ajaran mana yang menyembah iblis? Ya kalau Boleh. menurut Islam, iblisnya Islam cemana, iblisnya Kristen bagaimana? Jadi bingung jadinya gitu. Oke, Oke, dapat baik. poinnya. Silakan, Deng. Silakan. Jadi iblis itu kejahatan
Ya, iblis itu sang jahat yang mengajak kepada kejahatan. Di Kristen juga begitu. Ya, namanya Ayatnya iblis mana, itu Bang? Yesaya 45 nomor Itu Yesaya, jangan cerita Yesaya, abang cerita Al-Quran, Bang. Al-Quran sudah menjelaskan. Mana ayatnya iblis itu sang jahat? Coba tuh. Anda boleh diam dulu nggak, Bang? Ya saya mau nggak usah ceritakan apa, Bang. Biar saya kalau lari dari topik saya nggak mau, Bang, gitu. Iya, Dia tidak mau. Dia tidak mau turun. karena dia penyembah iblis. Kamu turun karena Kristen itu pengikut setan, iblis. Mulai Mau saya menghujat. jelaskan? Mau saya buktikan kepada saudara? Ya buktikan. Oke, baik. Anda mengutip Yesaya 14. Ya. Yesaya 14 itu iblisnya disebut bintang timur. Bukan. Yang datang kepada Bukan. diam dulu. Bukan. Diam. Diam. Yesaya 14 itu Timur. Bukan. Yesaya 14. Yesaya 14. Mampus. Ngotot tapi bahlul. Maka tidak mau mendengar. Ngotot tapi bahlul. Saya jelaskan sama Anda ya. Yesaya 14 jelas sekali dikatakan bahwa iblis di sana mengaku sebagai bintang timur, bintang fajar. Lalu yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu mengaku siapa? Bintang timur, bintang fajar. Oke? Lalu dikatakan di Yesaya 14, bintang timur ini ingin menyamai Tuhan, tetapi Tuhan malah mengatakan apa? Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, tapi tidak diberikan sebuah tanda apapun kecuali anak manusia turun ke dalam alam maut, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Siapa yang kemudian mengikuti ajaran angkatan jahat bangkit pada hari ketiga? Karisteng. Oke? Siapa yang masuk ke dalam kubur? Nabi kami terangkat ke langit. Jadi yang masuk ke kubur siapa? Bintang timur. Yang bangkit pada hari ketiga siapa? Bintang timur. Siapa yang menyembah bintang timur? Karisteng. Kenapa Yesus memberikan kemudian tanda orang yang masuk ke dalam kubur kepada angkatan jahat? Ya karena kejahatan. Jahat satu komplotan dengan orang jahat. Iblis bersaudara dengan orang jahat. Angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali kebangkitan pada hari ketiga. Siapa pengikutnya? Karisteng. Siapa yang menyembah kepada bintang timur? Karisteng. Ada yang lain selain Karisteng menyembah bintang timur? Tak ada. Cuman Kristen. Siapa bintang timur ini? Yesaya 14. Lucifer. Diskusinya baik-baik, kawan. Kita akan jelaskan. Lalu bertanya Al-Quran, kita jelaskan Quran. Ya, Yesus ketika penginjilan selama 3 tahun, usia 30 sampai 33, tidak pernah sekalipun keluar dari mulut Yesus kalau dia adalah bintang timur. Tapi ketika Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, Yesus berkata akan datang penyesat membawa dengan memakai namaku. Penyesatnya mengaku namanya Yesus. Yang datang ke Pulau Patmos mengaku namanya siapa? Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Itu siapa? Itu siapa itu yang tiba-tiba muncul mengatasnamakan dirinya Yesus, bintang timur? Itu siapa? Yesus. Mustahile. Itu bukan Yesus. Makanya tema ini, ajaran siapa yang mengikuti iblis? Ya tanya diri Anda. Siapa yang Anda ikuti?
Kami juga umat Islam sujud. Umatnya Nabi Musa sujud, Daud Salomo sujud, Yakub sujud, Abraham sujud, kalian salto. Ikut siapa? Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Siapa yang mempraktekkan itu? Tidak ada di situ dikatakan sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang jingkrak-jingkrak di hadapanku. Nggak ada. Nggak ada salto-salto kudus itu, nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Tepuk tangan kudus itu mana ada? Yang ada sujud, 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 wajah ke tanah, wajah ke tanah. Itu dibilang sujud. Oke, silakan. Silakan Putri Sion ditanggapi. Teman-teman Kristen ya, kalau naik jangan kesurupan gitu loh. Kalau diskusi gantian. Jadi kita juga edukasi. Tidak, naikkan lagi satu aten ban pelopor. Iya, saya lagi naikkan lagi satu. Ya, jadi teman-teman Muslim yang dibawa jangan dulu minta naik, biarkan dulu Kristennya naik. Iya, terlalu berat di permintaannya, berat sekali. Ya, berat ini, goyan ini kapal. Oleh di tap-tap dulu teman-teman. Ini sudah 2 kali mental ini. Kebanyakan permintaan teman-teman Muslim ya, berat kobalnya. Silakan Dinda Putri, silakan ditanggapi. Ya, aduh, salam semuanya. Jadi kalau misalkan untuk masalah sujud tadi kalau dijelasin bahwa orang Kristen itu juga bukan gak bersujud ya, tetap juga ada dan cuman mungkin gak berlama-lama gitu, karena kalau sujud terlalu lama-lama malah ketiduran kali ya gitu. Jadi memang Yesus berkata kalau berdoa tuh sama Tuhan kayak gini ya gitu. Jadi nggak usah berlama-lama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu. Jadi berulang-ulang disebutkan, berkali-kali disebutkan gitu ya apa yang mau diminta gitu kan, seakan-akan Tuhan tuh nggak mendengar, seakan-akan Tuhan iman kita itu mulut kita ini lebih lebih penting daripada iman kita gitu. Tapi setiap apa yang kita sampaikan itu iman harus lebih kuat gitu, bahwa apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan, apa yang kita imani itu itulah yang lebih penting gitu di hadapan Tuhan gitu, ketimbang kita sujud berlama-lama tetapi juga malah ketiduran gitu kan, jidatnya jadi sakit juga gitu. Nah itu semuanya juga udah diajarkan, makanya ada doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Jadi doa Bapa Kami itu berbicara tentang doa yang akan sangat memberkati ya, baik itu di kehidupan kita pribadi di dunia ini maupun di kerajaan surga. Dan isi dari doa Bapa Kami itu sangat bagus. Dia menceritakan dia berbicara supaya kita ini meminta segala sesuatu kedamaian yang ada di surga itu tuh juga ada di dunia gitu. Karena apa? Karena dunia ini kan sesuatu yang fana gitu. Sesuatu yang fana dan tempat yang sangat menyakitkan untuk kita yang hidup ini. Ada yang anak yatim, ada yang nggak punya uang untuk makan gitu, ada orang yang kesakitan luar biasa. Itu dunia ini dunia fana, dunia yang sangat menyakitkan untuk manusia. Nah, tetapi di dalam doa itu ada doa yang diajarkan itu supaya kita tuh nggak merasa bahwa diri kita ini harus meminta sesuatu tuh yang berlebihan, tetapi ada sesuatu yang kamu minta dong segala sesuatu yang ada di surga itu supaya bisa kamu terima di dunia ini gitu. Nah, juga di dunia ini kan banyak pencobaan-pencobaan gitu. Pencobaan-pencobaan yang dari iblis itu benar enggak gitu kan, melemahkan iman kita. Makanya dalam doa Bapa Kami itu ada juga supaya kita tuh meminta Tuhan tuh jauhkan kita dari pencobaan-pencobaan itu gitu. Nah, jadi ada cara berdoa yang Tuhan ajarin gitu. Dan kata Yesus juga justru dia berkata begini, kamulah sahabat-sahabatku. Artinya Tuhan itu sebetulnya dengan sangat baik sudah memberitahukan melalui kedatangan Yesus itu ya kita tuh bukan sekedar hamba, kita tuh adalah sesuatu yang memang sangat dikasihinya gitu. Nah, makanya bagaimana kita bisa membedakan Tuhan itu Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan iblis yang memang dasarnya dia adalah dipergunakan istilah apa ya? Dia hanya ingin manusia selalu tidak taat, selalu berada dalam kesalahan, selalu mati di dalam kesalahan dosa gitu. Dan sampai akhir
yang namanya iblis itu dari awal itu kalau bisa kita perhatikan ya, sosok dia itu dari awal memang hanya menyesatkan orang gitu. Apapun yang disampaikan oleh Tuhan, selalu dia ingin supaya manusia itu tidak mendengar pada Tuhan gitu, supaya nggak taat gitu, melanggar. Nah, dia kenapa selalu melakukan itu? Oh, silakan. Kalau terlalu Saya mau silakan. tanya dulu nih kepada Putri Sion. Sabar. Lanjut ke Runda. Apa yang dilakukan Kristen yang merupakan firman Tuhan? Oke, yang dilakukan orang Kristen adalah ya lebih lagi kepada hati. Jadi pertumbuhan iman itu, pemahaman Mana dalilnya? tentang Dalil. Perintah dalilnya mana? perintah dalilnya ada sebentar ya. Ya, Maka yang dibilang itu yang penting adalah bersunat hati sebetulnya. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah kita supaya bisa hidup kudus. Sebentar ya. Ya, dalilnya mana? Jadi jangan cuma cuap-cuap tapi tak ada dalil. Enggak ada Bisa dalilnya, soalnya- Paman. Enggak, ibadah Bukan pengingat minggu, seperti makan dulu. babi, tidak bersunat. Itu semua prosesi-prosesi agama Kristen ini perintah dari mana itu? Karena Oh, itu yang bukan prosesi Bang Juma. Oh, itu prosesi. Itu bukan prosesi orang Itu Kristen. prosesi ibadah. Itu perintahnya mana? Anda kan mengatakan kalau makan membantah babi. firman-firman Tuhan lah. Sekarang yang Anda lakukan mana firman Tuhan dasarnya nyembah Yesus ada firman Tuhannya. Merasulkan Paulus ada firman Tuhannya. Mengkitabkan perjanjian baru ada firman Tuhannya. Enggak ada. Yang kalian lakukan menjadi Kristen itu semuanya perintah manusia. Menjadi Kristen itu perintah manusia, enggak ada perintah Tuhan. Masuk ke gereja perintah manusia, ibadah minggu perintah manusia, nyembah Yesus perintah manusia, makan babi perintah manusia. Apa yang Kristen lakukan perintah Tuhan? Tak ada secuil pun. Silakan. Iya, topiknya kenapa lari lagi? Kalau perintah Tuhan yang kita lakukan bersama-sama saat ini sebetulnya Bang Zuma pun melakukan perintah Yesus ya. Bahwa di Markus 13 ayat 10 Injil ini harus diberitakan ke segala bangsa. Injil yang mana yang Bang menurut Zuma Yesus? dan Putri Tion. Injil mana? Yang menurut Yesus itu Injil Kalau mana? ngomong Injil, ya kalau ngomong Injil ini kan yang tertulis di Markus 13 ayat 10 Ya, Injil yang artinya mana? Injil. Ya Injil emang Injil yang mana Bang? Injil yang di Ya, setahu bahas saya sekarang? nanti di Indonesia baru Kristen ini mulutnya bisa berkata Injil. Di luar Indonesia tidak ada orang Kristen menyebut Injil. Iya nggak apa-apa. Tapi yang Injil kami beritakan itu Bang Injil yang memang di dalam Bible ini, yang Nah, sama-sama itu dia. kita sedang Sementara berita. Yesus tidak mengenal Bible Anda, itu masalahnya. Oh, kalau Yesus kasih tahu sih Bang. Oh enggak ada itu, enggak ada. Bible yang Anda pegang hari ini itu karangan manusia-manusia yang hidup setelah Yesus itu terangkat ke langit. Udah, Nah, sedangkan hasil sabar dulu. Sedangkan hasil penyelidikan daripada penulis kitab saudara Lukas 6, Lukas 5, Matius 26, Yesus semalam-malaman sujud berdoa kepada Tuhannya. Sementara kalian sujud? Enggak ada kalian sujud. Sama seperti iblis. Iblis pun tak sujud. enggak, Apa kenapa? bedanya dengan Kristen? Kristen pun tak sujud. Yesus sujud dalam beribadah? Ya, sujud dalam beribadah. Orang Yahudi sujud dalam beribadah? Ya, sujud dalam beribadah. Kristen ngapain? Tripping, Nyanyi Paman. joget. Joget-joget Bang. Ya, joget. Itu contoh dari joget-joget, mana? Bang. Yesus pernah joget. Yesus pernah joget. Daud kan joget-joget Bang. Yesusnya yang kubilang. Tapi kalau Yesus kan gak menyembah dirinya sendiri lah. Hah? Apa ini? Yesus Yesus sujud kan tidak berdoa menyembah diri. memelas kepada Tuhannya. Kau bilang Anda menyembah. Ilmu dari mana? Yesus sejak dia lahir sampai dia meninggalkan dunia ini kerjanya hanya ibadah. Tak ada kerja lain. Ibadah terus Yesus itu. Tak pernah dia meninggalkan ibadah kepada Tuhannya. Tidurnya pun ibadah. Lah Kristen ini apa? Apa yang Kristen lakukan berdasarkan perintah Tuhan? Tak ada sedikit pun. Dari Kristen tidur sampai dia terbangun, sampai dia tidur kembali, tak ada satupun perintah Tuhan yang Kristen lakukan. Bro, kalian ada enggak bro?
Saya tadi Islam kayak apa kalian bro? Bentar dulu, Adi sabar nanti. Ini Putri juga baru bicara dari tadi kok di sini. Bentar ya Adi ya. Oke, boleh lanjut ya Bang. Aduh, makasih Silakan. banget nih. Ya, Tunjukkan kalau yang perintah dilakukan Tuhan yang oleh Kristen lakukan. Oke, yang kalau menurut Bang Juma, Injil ini Injil yang mana pertanyaannya ya? Ya artinya Putri juga harus berdasarkan Alkitabiah ya. Di dalam Markus 1 permulaan tentang Injil ya, nih kalau Putri baca. Permulaan tentang Injil, Yesus Kristus. Ya, nggak ada Injil yang lain. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, kalau berbicara tentang apa yang pernah ditulis Nabi Yesaya, nubuatan-nubuatan itu jelas ada, dan inilah permulaan Injil itu, bahwa Yesus yang ada di dunia dan dia melakukan segala nubuatan itu yang merupakan kehendak Allah telah dijadikan dan telah digenapi. Itulah permulaan Injil. Jadi Injil mana yang kita beritakan sesuai dengan perintah yang ada di Alkitab, kita sama-sama memberitakan Injil sesuai dengan Markus 13 ayat 10, itulah yang diperintahkan oleh Yesus. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baik Bang Juma dan juga Putri Sion, ini kita sama-sama sedang melakukan perintah Yesus itu, perintah Tuhan itu. Gunanya untuk apa kita memberitakan firman ini? Karena Injil yang diberitakan ini memberikan kabar gembira kepada kita semua umat manusia yang dulunya berdosa, supaya kita ini mengetahui betapa besar dan luasnya kasih Allah mengasihi kita dengan cara demikian. Apa yang dia mau adalah manusia ini tetap hidup. Jadi kita nggak mati lagi di dalam dosa, karena yang tadi disebutkan sama Pak Me, upah dosa itu adalah maut. Jadi bentuk upaya dan bentuk wujud dari kasih Allah yang dinubuatkan itu dijadikannya, dan itu sudah terjadi. Inilah yang kita lakukan Bang Juma. Kita sama-sama memberitakan ini supaya apa? Supaya banyak orang mengerti dari apa yang dinubuatkan itu, maksud tujuannya juga apa dari nubuatan itu. Nah, penginjilan ini gunanya untuk apa? Supaya kita tahu bahwa memang benar Allah itu maha kasih. Tetapi iblis itu tidak maha kasih gitu. Karena sejak semulanya memang iblis itu hanya ingin manusia mati dan binasa. Makanya setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan, dia akan selalu menjebak dengan tipuan-tipuan supaya tidak percaya. Kita lihat Adam dan Hawa. Waktu pada mulanya Allah sudah berkata, jangan kamu makan buah pohon itu. Tetapi si iblis datang, makan aja nggak apa-apa, kamu dapat hidup. Datang lagi Nabi Nuh, Nabi Musa, semuanya tidak mempercaya bahwa mereka datang dari Tuhan. Kamu akan selamat kalau kamu ikut bahtera ini. Nanti kalau kamu nggak ikut, itu air bah datang. Tetapi banyak manusia menertawakan mereka dan nggak percaya. Masa itu dari Tuhan? Nah, sampai pada penggenapan ya. Jadi sebelum adanya Yesus di dunia ini kan bukan ujuk-ujuk gitu, tetapi Tuhan memberitahukan dulu, sama seperti kepada Adam waktu awal. Jadi dia kasih tahu dulu nih, ini saya akan menyelamatkan kamu. Itulah sebagai bukti kasihku, supaya kamu kenal bahwa aku adalah Allah yang maha kasih. Nah, pada saat kita sudah menerima Biar ini, dia mendongeng dulu, biarkan. Ya, terima kasih Bang Juma. Silakan. Jadi pada waktu Tuhan sudah menyampaikan ini kepada para nabi, itu disampaikan kepada manusia dan itu dituliskan dan itu akan kekal sampai akhir zaman. Inilah yang kita lakukan Bang Juma bersama-sama, supaya apa? Penginjilan ini sampai ke ujung-ujung bumi didengarkan oleh semua manusia, menjadi kesaksian, dan kesaksian inilah yang akan mengadili kita semua. Artinya apa? Waktu kita pakai ini, kita coba lihat Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh berkata, ayo naiklah ke dalam bahtera ini, orang lain gak mau percaya. Sampai pada air bah itu betul-betul datang, barulah mereka mati ya di dalam air bah itu. Nah, sama kedatangan Yesus nanti yang kedua kali pun sama seperti itu. Orang akan ternyata iya ya, ternyata dia Tuhan gitu. Tapi orang nggak mau percaya bahwa ini. Kenapa ketawa ya? Sekarang Ya, gini jadi aja banyak Putri orang- Sion. Ya, silakan, Gini Bang Juma. Putri Sion, gini. Yesus datang melakukan penginjilan kepada Bani Israel, menyerukan, menyuarakan, menggaungkan, meneriakkan kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya kepada dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri.
Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jangan, itu iman Anda. Yang saya tanya Yesus. Yesus teriak siang dan malam kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya dirinya utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri. Dia sendiri yang berbicara kepada Itu iman Kristen. Saya tidak tanya iman Kristen. Yang saya tanya ajaran Yesus. Yesus teriak siang dan malam kepada Bani Israel. Teriakan Yesus itu agar Bani Israel percaya dirinya utusan Tuhan atau percaya dirinya Tuhan itu sendiri. dia biar supaya umat Israel itu Sebentar Pak Adi. Pak Adi, tahan dulu Pak Adi sebentar ya. Oke, jadi bahwa Yesus itu sudah menyatakan itu dalam perbuatan ya, makanya Yesus berkata, kalau kamu nggak percaya bahwa aku daripada Allah, kamu seenggaknya percayalah dari setiap perbuatan-perbuatan. Nah, Yesus mau orang-orang Yahudi percaya dirinya utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Tuhan itu Ya, untuk sebentar Pak Adi, untuk awal-awal Yesus berada di dunia ini, memang semua orang itu tidak akan percaya ya. Jadi waktu itu Yesus akan mengatakan dia utusan, dan itu dikatakannya sesuai dengan maaf ya, sebentar. Yesus mau dipercaya agar orang-orang percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Dalilnya Yohanes 14:31. Betul. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Muncul Kristen memutarbalikkan ajaran Yesus, mengatakan Yesus itu Tuhan. Ilmu dari mana? Sedangkan Yesus mati-matian mengajarkan kepada pengikutnya yang asli agar mereka percaya dirinya hanya utusan Tuhan. benar, dia mengutus dirinya sendiri. Nenekmu kiper. Gimana itu? Kembali kepada penjelasan saudara Sion ya. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, Yesus penginjilan agar Bani Israel percaya dirinya adalah Rasulullah. Anda membaca Markus 1. Sekarang lanjutkan ke data nomor 14-nya. Apa kata Yesus? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan Injil Allah, bukan memberitakan buku Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Lukas, Roma, Galatia, Filipi. Bukan. Bukan itu yang diberitakan oleh Yesus. Waktunya telah genap, kerajaan Elohim sudah dekat, bertaubatlah dan percayalah kepada Injil. Injil yang mana? Bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan surah-surah Paulus. Kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Saya ulang, dia bertemu dengan Filipus, tidak bertemu dengan Paulus, tidak bertemu dengan Lukas, tidak bertemu dengan Markus, tidak bertemu pengarang Yohanes dan pengarang Matius, tapi bertemu dengan Filipus. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 8, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, yaitu memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yang diberitakan Filipus, orang yang diberi legalitas untuk mengajarkan Injil adalah Injil Yesus. Pertanyaan saya, mana Injil Yesus itu? Mana Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan di Galilea? Yang Anda pegang hari ini hanya karangan-karangan wartawan yang Anda sebut dengan firman Tuhan. Karangan Lukas, karangan Markus, karangan Matius, karangan Yohanes, karangan Paulus, semuanya bukan firman Tuhan. Itu hanya hasil dari rekayasa mereka berdasarkan dari penyelidikan mereka. Sedangkan Injil kerajaan Allah, Injil yang Yesus beritakan dan Injil yang Filipus beritakan adalah buku yang berbeda, ketetapan yang berbeda, firman yang berbeda dengan apa yang Anda genggam hari ini. Kecuali Anda ingin membuktikan ada Injil Filipus. Mana? Tunjukkan ke saya ingin baca. Silakan. Jadi kalau dikatakan bahwasannya mana Injil Yesus Kristus itu adalah dia sendiri. Artinya Nenek Mukiper. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka semuanya tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka yang menerima segala firman yang Yesus sampaikan percaya Yesus adalah Rasulullah. benar. Kamu katakan Rasulullah, Rasulullah itu.
Lalu kenapa Anda menerima perkataan-perkataan wartawan dan mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan menurut penelitian buku Yohanes, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka sudah tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang yang telah menerima segala firman yang keluar dari mulut Yesus menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus itu siapa? Rasulullah. Kenapa Anda kemudian percaya Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Karena Anda tidak menerima firman dari Yesus. Anda menerima perkataan Paulus, Lukas, Matius, Yohanes, bukan menerima firman yang Yesus terima dari Tuhan. Makanya Anda berbeda. Anda itu beda dengan Kristen itu berbeda dengan murid Yesus. Murid Yesus adalah kumpulan orang-orang yang menerima firman dari Yesus dan kumpulan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Rasulullah. Sedangkan Kristen, pengikut Paulus, kumpulan orang-orang yang percaya Paulus dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Beda. Makanya kalian diusir. Enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu dalil Matius 7, 22, 23. Ayo, mana Injil Filipus yang diberitakan oleh Yesus dan Filipus? Bisa Anda tunjukkan? Kan udah saya katakan kepada kamu, Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah Yesus Kristus sendiri. Makanya emang benar dalam Alkitab itu seakan-akan dan kedua sosok yang menceritakan. Seakan-akan Yesus menerima firman. Yesus bahkan mengatakan apa? Aku sebagai penerima firman tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu menurut penelitian pengarang Yohanes dalam Yohanes 8:12 nomor 48. Yohanes 8 Yohanes 12 nomor 49. Iya, saya nggak mau mungkir itu. Emang yang tertulis emang seperti itu. Tapi kamu betul. mengutip-ngutip sesuatu narasi utusan Nabi. Tapi kamu menolak bahwasanya dia itu adalah Allah itu sendiri. Itu ajaran yang datang dari luar, penyesat. Murid-muridnya, dengar. Murid-muridnya percaya. Ini kesaksian Yesus. Yesus bersaksi. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan semua firman itu. Dan ketika mereka telah menerimanya, mereka tahu dengan benar dan mereka benar-benar percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Titik. Jangan kau tambahi. Jangan kau tambahi bahwa aku adalah Tuhan. Jangan kau tambahi. Karena segala firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya sudah menerimanya dan mereka semua percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Titik. Jangan kau tambah-tambahi imanmu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka benar-benar percaya bahwa aku adalah aku, bahwa aku adalah Tuhan itu sendiri, bahwa aku adalah Elohim, bahwa aku adalah Bapa itu sendiri. Mana dalilnya? Mana? Boleh diam biar saya yang jawab. Silakan. Oke, dalam Roma 11 ayat 36. Roma kau bawa Roma. Yesus pernah mengajarkan buku Roma? Hah? Hei, kitab Roma itu ditulis tahun 60-an. Hei, Yesus mengajarkan Injil tahun 30 sampai tahun 33. Bro, logikanya di mana, bro? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Sebelum Yesus terangkat ke langit, firman-firman itu telah Yesus sampaikan semuanya. Nggak ada lagi firman lain. Jadi Roma, Galatia, Filipi, Galiki, Pararang, itu semua adalah karangan Paulus sendiri. Bukan firman yang keluar dari mulut Yesus. Ingat, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Paulus berkata-kata seenak jidat. Lukas berkata-kata seenak perut. Markus demikian juga adanya. Begitu juga penulis Matius dan juga Yohanes. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Demikian tadi kamu sih ya. Yang dimana perdebatan ini lumayan seru ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kristen itu selalu bunuh diri. Ketika Kristen membuat subhatan, membuat binaan ya, dengan begono begini, Islam itu begono begini, akhir semua dengan
tegas, lantang ya, dengan spontan tanpa harus berpikir lama ya. Langsung dibalikkan semua apa yang menjadi tuduhannya itu kepada mereka. Luar biasa memang Akhi Zuma ini apa ya, cerdas, entah makan apa beliau ini, sehingga daya ingatnya itu sangat kuat ya. Makanya waduh, semua orang pengen seperti beliau ini. Hampir semua debater-debater Muslim nih ya, iri dengan beliau tuh. Iri bukan iri karena apa-apanya, tapi iri dengan keilmuannya. Kita belajar ya, macam saya ini bertahun-tahun belajar, pengen ya seperti beliau, tapi namanya manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah seperti saya ini banyak kekurangannya, daya ingat saya kurang, terus terkadang saya gagap ya, kalau pas lantang ya lantang, tapi kalau pas gagap itu saya. Jadi susah itu ya, tidak dapat seperti beliau. Kalau beliau itu stabil, biar berdebat berjam-jam, intonasi suara itu tidak berubah ya. Terus penyampaiannya itu pun tetap ada, terus tidak berulang-ulang. tidak pernah terjadi debat kusir kalau beliau yang menguraikan penjabaran dari Bible maupun Al-Quran itu. Jadi dari ayat per ayat itu ngena terus, tidak pernah sampai debat kusir, itu tidak pernah. Baik, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya iri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير